Apa alasan Bang Tato konsisten di TikTok ini dari sekian banyak platform atau media sosial yang lain? Apa alasan terbesar kenapa Bang Tato bertahan di live TikTok ini? Satu kan di live streaming TikTok ini seru ya, awalnya seru, terus aku juga mau menunjukkan kalau aku tuh pun berbakat untuk dunia hiburan ya. Nah, acting juga, cuman ya itu tadi kita belum tempat ada wadahnya. Nah, ketepatan ada TikTok yang bisa menuangkan karakter kita. Di situ aku bermain dan juga di samping itu kita menghasilkan cuan gitu kan. Dan juga prosesnya nggak repot, nggak susah. Itulah yang buat aku makanya tetap eksistensinya ataupun bertahan di live streaming TikTok. Kalau misalkan ada orang nanya ramean sekarang atau ramean dulu Bang Tato di TikTok ini? Kalau pengguna ataupun penikmat TikTok itu masih lebih ramai sih. Hanya saja perbedaannya kan mungkin host sudah makin banyak. Iya betul. Nah, perbedaannya host makin banyak. Terus banyak pun host cuman mereka tidak bisa, ya tidak paham apa itu arti nge-host gitu loh. Gitu. Kalau sekarang sih penggunanya makin banyak sih, makin banyak. Jadi kita banyak belajar banget guys. Ya intinya semuanya butuh proses mungkin ya, dari obrolan yang kita ambil sampai sekarang ini butuh proses yang seorang Bang Tato juga nggak instan guys. Jadi untuk teman-teman yang masih penontonnya sepi ya. Masih 2, 3 ya, ternyata Bang Tato juga merasakan itu, mengalami itu dulu, melalui jalan itu dulu ya guys ya. Awalnya juga teman-teman itu kan mikirnya kalau mau live itu pikirannya supaya dapat uang. Nah ternyata Bang Tato awal menginjakkan kaki di live itu sebenarnya nggak sadar bahwa saya di situ tuh bisa menghasilkan, sadar itu setelah beberapa bulan gitu loh. Jadi intinya tuh saya tangkap itu mungkin dijalanin aja dulu. Betul. Nah, bakal ada hasil yang terbaik lah. Contoh seperti Bang Tato yang sekarang ini guys. Panjang perjuangan Bang Tato ini. Tadi kan perbedaan dulu atau sekarang udah dijawab ya. Nah, ada nggak pesan atau kesan buat host-host TikTok di sekarang ya? Mungkin sekarang tuh bulan apa? Maret 2023 ya. Mungkin pesannya untuk ya mungkin host yang baru mulai, host yang belum merasakan apa itu peningkatan live streaming itu, apa pesannya dari Bang Tato pribadi? Kalau aku sih boleh berpesan buat para host pemula ataupun buat kawan-kawanku, saudara-saudariku yang mau belajar host, yang kalian pikirkan itu jangan dulu tentang pendapatan, tapi pikirkanlah konsep live-mu. Apakah kau itu bisa menghibur ataupun gimana? Live-mu menarik, gitu loh. Dan juga jangan pernah kita sebagai host pemula punya pikiran atau langsung melihat top host ataupun host yang udah punya nama. Sebab kalau kita kayak gitu, kita nggak akan sabar melalui proses. Nah, jadi juga buat host pemula tetap semangat, perbaiki konsep live-nya, gimana cara bisa menghibur, dan yang pastinya harus ada juga buat kawan-kawanku yang baru-baru pemula host, jadikan satu host yang memang betul top buatmu, boleh kalian ambil pelajaran, karena yang host ini yang dibutuhkan tuh hanya karakter ya, benar sekali, karakter. Terus dulu juga kan bisa dibilang sampai sekarang nih host-host yang pernah kena challenge atau pernah dikerjain sama Bang Tato tuh rata-rata host tuh naik ya. Benar. Aku nyadarnya tuh loh. Kalau aku nyadar gitu. Si dulu tuh host yang belum ada namanya, adalah namanya itu orangnya ya. Belum ada nama. Dia kolaborasi sama Bang Tato dengan konsep itu tadi, dalam tanda kutip rawa-rawa. Tapi pada saat kalau kita ngambil negatifnya, mungkin banyak orang tanggapan negatifnya Bang ya. Cuman kalau kita ambil positifnya, tujuan Bang Tato itu sebenarnya ada. Nah, untuk menaikkan tadi pamor dari si cewek ini tadi, dan ternyata terbukti guys. Saya nggak usah sebut nama, dan ternyata terbukti ada beberapa host TikTok yang memang awalnya nggak punya nama, karena berkolaborasi dengan Bang Tato, didukung lagi dengan
support tadi termasuk support dari PPMG dulu. Sekarang mereka udah bisa berdiri sendiri gitu loh Bang. Dan saya bisa menjadi saksi di situ. Saya bisa lihat ini dulu nggak punya nama, sekarang tiba-tiba udah gede gitu. Makanya nih rawa-rawa yang nonton video ini, rawa-rawa pada zamannya, coba kalian absen dulu di kolom komentar nih. Jangan lupa kalian tuangkan komentar kalian. Ya, rawa-rawa yang pernah pada zamannya yang merasa pernah kena challenge atau pernah dikerjain sama Bang Tato ya. Dan kalian lupakan legendaris kita nih. Tapi kan gini, itulah namanya konsep live. Iya. Jadi kita itu harus bisa berubah-ubah. Jangan monoton di situ aja. Karena kita tahu pasti banyak host yang akan muncul. Nah, jadi dulunya kita kayak mana, PK, terus kita pun nggak boleh egois sebagai host. Nah, itu ya buat host. Cuman ya ini prinsip Tato Medan. Ya, prinsip. Tato Medan yang penting berpendapatan lebih dari cukup, itu syukur. Dengan cara berbagi. Kalau kita mau memberikan gift, mungkin kan tidak mungkin kita begitu banyak memberikan gift. Caranya bagaimana? Kita kasih panggung. Terus yang namanya kita match itu cara membantu host lain itu, selain dia dikenal sama kawan-kawan yang lain atau penonton-penonton yang lain, dia juga mendapatkan gift. Karena kan dulu konsep Tato Medan itu kan yang menang dihukum. Iya, benar. Terus atau lagi request, apa nih yang mau jatuh di sini? Iya. Kalau jatuh ini apa nih? Aku masih ingat ya waktu dulu tuh yang cium-cium kamera itu. Aduh, begini. Bahkan itu bukan cuma gitu. host Indonesia aja loh. Dari luar Aurora sampai berapa sesi gitu. Nyampe ke luar negeri. Luar negeri juga kena kerjainnya. Nggak lepas itu supportnya dari Pak Bos. Waktu cium-cium layar itu, aduh kacau. Aku lihat tuh nyampe yang ya lawannya tuh nggak masalah ya cium kamera, ini ketika lawannya cium kamera dan Bang Tato pun ikut cium kamera. Nah, di situ menurut sesi yang paling ngakaknya tuh di situ jujur ya, ketika dulu lihat Bang Tato ini gitu loh. Banyak banget perjalanannya panjang mungkin guys ya. Jadi rawa-rawa yang mungkin sekali lagi pernah dikerjain, jangan lupa tanpa Bang Tato kalian tidak akan berkembang sampai sekarang ini ya. Nggak akan ketemu tuh yang namanya spender besar, nggak akan ketemu tuh dengan si A si B ya. Jadi intinya jangan lupa sama Bang Tato ya. Mau sebanyak intinya tuh gini ya, sekarang di zaman sekarang ini di TikTok Live terkhusus ya, mau sebanyak apapun host yang sekarang ini dengan konsep apapun, tapi kalau orang-orang yang dari awal itu yang udah punya nama, yang ngebangun TikTok Live ini, ibaratnya gak bakalan bisa hilang. Mau banyak pun host di TikTok ini, orang tetap tahu kalau ada bahas TikTok Live, Tato Medan, Bungsu, seperti itu. Orang-orang pencetusnya dari awal itu. Harus bisa profesional lah. Ya, profesional. Nah, tapi kalau tadi ada suka duka tadi ya. Ya, suka duka. Nah, kalau itu sukanya tadi kan dari awal kita tidak kenal menjadi kenal, dari awal kita tadi yang nggak pernah ketemu jadi bertemu, dan juga itu dampaknya bukan di aku juga, mungkin penonton selagi kita menggunakan aplikasi dengan positif ya. Nah, jadi banyak juga dari kawan-kawan yang tadinya belum tahu, belum kenal sama sekali, tiba-tiba kompak akrab, itu dari room kita. Dan ya aku sih modelnya gimana ya, yang penting performku seperti ini tergantung kalian masalah penonton. Kalau kalian menggunakan TikTok dengan atau APK yang tidak baik jalannya, ya bakal mungkin kan nggak akan menemukan apa namanya saudara, apa yang namanya rezeki ataupun bagaimana lah sisi baiknya ya. Ambil sisi positifnya apapun itu. Kalau seperti Bang Tato tuh sering bilang di live, kalau nggak suka kalian nggak usah nonton. Iya. Tapi yang namanya host ini kan mungkin banyak yang sirik karena nggak pandai ataupun bagaimana, banyak yang menghujat, banyak yang ini. Terus apalagi yang bos rawa-rawa sampai bawa keluarga juga gitu kan, banyak sampai nyerang-nyerang ke VT-ku juga. Gimana lah kalau kayak gini. Nah, kita buat seperti ini juga, kita kan udah DM dulu konfirmasi. Satu, kenapa mereka mau main sama aku? Karena memang tempat yang nyaman untuk dibawa barbar itu cuma Tato Medan. Kalian boleh lihat mau sama yang mana juga. Nah, awal-awal dulu ya. Mau Tato Medan ngomong apa, Kak? Kita istilahnya gini, contoh nih ya. Besar kali cepet kok ya. Nah, kalau orang lain mungkin melontarkan kata sakit hati. Tapi entah kenapa mereka tuh kalau Tato Medan yang mengucapkan, lu
lucu, seru gitu kan. Nah, lucu dan seru. Dan juga itu untuk membantu kawan kita juga, gitu. Karena nggak semua host yang mau memberikan panggung buat host lain. Ya, jadi ada satu pertanyaan nih, Bang. Dengan apa yang abang lakukan selama ini kan, Bang, rawa-rawa, tanggapan dari orang rumah nih, Bang, orang kakak ini, istri ataupun keluarga atau satu kampung yang sering buka ribut TikTok tuh, juga ngelihat apa nih si Tato ini kok tiba-tiba jilat ini jilat itu katanya kan? Apa tanggapannya? Pasti pernah dengar lah, Bang, yang di kampung atau di Banyak lah. Nah, Kalau itu gimana cara Abang tuh menghadapi hal-hal seperti itu tuh, Bang? kalau orang Medan bilangnya markombur lah ya. Menggosip lah ya kalau orang Medan bilang markombur. Markombur guys. Ada si Tato Medan kayak gini rupanya gini-gini loh. Pantas saya repot ke Medan kita kayak manis itu ya. Nah, istriku aku yakinkan gini. Ini namanya hanya konten. Ini hanya konten. Aku juga harus bisa profesional. Ketika aku di rumah, aku milikmu. Tapi ketika aku di depan layar handphone ataupun live streaming, aku milik semua. Nah, tinggal lagi gini, kau nggak usah khawatir, kau nggak usah takut. Intinya kan balik lagi ke cuan. Jadi feedbacknya juga ada. Selama itu menghasilkan mungkin aman ya, guys. Feedbacknya juga ada. Dan juga dari segi amalnya juga kita tetap ada. Saling membantu lah gitu kan. Kita pun PK sama ataupun lagi seru-seruan sama cewek, dia pun ada menaikkan eksistensiku dan dia juga memiliki panggung. Jadi semua itu ada feedbacknya. Kalau untuk cemburu memang awal cemburu istri. Ya, awalnya berat ya, susah. Tapi setelah udah kita yakinkan, terus dia lihat gitu kan. Terus aku kadang contoh nih DM nih. Nah, aku kasih tahu gimana. Dikasih tahu tuh, Bang, ya dari istri ya. Coba lihat. Nah, seperti ini. Ini ya yang aku buka satu ya dari host Rawa. Ngeluhnya apa? Dia pekerjaan udah di PHK. Sementara namanya juga cewek kehidupan di luar tuh, maaf kata nih, daripada dia melacur ya, daripada open BO lah kita bilangnya kan. Nah, daripada dia kayak gitu, Bang, bantu aku kayak gini Bang. Oke, bilang. Bahkan nyampe ada yang DM juga ya. Wah, banyak. Mungkin kalau dia nonton ataupun apa, ya boleh silahkan komen. Banyak gitu. Cuman ya itu tadi aku bilang, kau jangan pernah baperan. Ya ketika ada orang baik yang masuk tempatmu, jangan pernah kau olah orang baik. Biarkan saja dia mau memberi, jangan pernah kau mau meminta. Gitu. Karena kan kita kalau yang namanya berteman di DM ini kan nggak tahu nih berkelanjutan gitu loh. Ya kau ucapkan terima kasih, tetap aku berikan pandangan itu. Kalau kau mau ucapkan terima kasih boleh, tapi kalau untuk yang berlebihan, kelak ke depannya kau ada apa-apa, kau jangan salahkan aku. Gitu. Intinya kalau ketika kita ketemu sama orang baik dan itu memang betul-betul baik, jangan pernah kita mengolah atau memanfaatkan. Selagi kita mau cari makan yang baik di TikTok. Oke guys, kita kan barusan mau ngedatengin PPUMG sekarang nih, karena kita masuk ke sesi akhir yang mungkin gak enak juga kalau kita ngobrolin tanpa ada orangnya gitu loh. Nah, oke, kita sambut guys. PPUMG.